Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua jemaat dalam PCS Kabatasan dan juga semua yang sedang menonton video rakaman renungan pagi daripada saya Gembala Rickson Matangan ini. Oke, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita manusia dilahirkan dengan package yang sempurna yang telah diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak boleh digelar manusia kalau tidak ada package ini. Haleluya. Tetapi ramai orang yang tidak suka mendapat package yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi semua manusia. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, salah satu package yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia adalah perasaan takut. Ramai orang ada perasaan takut. Bukan ramai orang, semua orang ada perasaan takut. Sebab itu kita jadi manusia. Tetapi, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ketakutan itu bertahap dan berbeza-beza bagi setiap orang. Ada yang takut sikit, ada yang takut betul, ada yang takut betul-betul, ada yang paling penakut, dan sebagainya. Saya pikir saya berada di tengah-tengah di antara penakut dan pemberani. Kadang-kadang saya penakut, kadang-kadang juga pandai jadi berani. Oke, jadi saudara yang dikasih dalam nama Yesus, sebenarnya hari ini renungan pagi ini saya diberkati dengan salah satu renungan daripada seorang guru di PPT ataupun di Luther Seminari sekarang, yaitu Pastor Matrin Ongo. Pastor Matrin Ongo. Oke, jadi dia sebenarnya saya punya kawan, saya punya sahabat juga dulu waktu kecil-kecil, sudah lama kenal. Karena itu saya ingin berkongsi kepada jemaat tentang perkongsian yang telah di-upload oleh pastor ini di dalam WhatsApp-nya. Oke, jadi pembacaan pada hari ini diambil daripada Lukas 22 ayat 54 sehingga 62. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 54 sehingga 62. Cerita ini cerita yang terkenal, di mana kita tahu Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ketakutan itu sebenarnya adalah suatu yang baik. Ada yang baik bagi membawa kita kepada keselamatan. Kerana ketakutan itu selalunya akan menyelamatkan kita daripada kematian. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ada 3 poin, ada tiga isi yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin kongsikan melalui daripada perkongsian Pastor Matrin Ongo. Kenapa manusia ini sepatutnya jangan terlalu takut. Kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Haleluya. Kita boleh takut dengan benda-benda yang lain, tetapi hidup kita sebagai orang Kristen haruslah berpaksikan kepada ketakutan yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Dan ketakutan itu bukan seperti nampak hantu. Ketakutan itu bukan seperti ingin dirotan, bukan seperti ingin dihukum. Tetapi ketakutan yang dimaksudkan itu adalah ketakutan yang ingin untuk memuji, yang ingin memuliakan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, kita tahu cerita ini tentang Petrus. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang paling rapat dengan Yesus. Selalu bersama dengan Yesus. Dan selalu saja Petrus ini wataknya adalah watak yang susah untuk percaya, tetapi keras kepala dan suka juga bertindak secara terburu-buru. Sebelum Yesus ditangkap pada malam itu, Petrus berjanji bahwa dia akan setia. Dia akan setia. Tetapi akhirnya setelah itu Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku. Kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kemudian barulah selepas kamu menyangkal aku, ayam akan berkokok. Petrus bilang tidak mungkin. Tetapi kerana package yang ada pada dirinya itu, maka Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali dan ayam pun berkokok. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, mengapa Petrus jadi macam begitu? Kerana pertama, ketakutan. Takut. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita melihat Petrus seolah-olah seorang pengkhianat, seorang yang betul-betul tidak setia pada ketika itu. Tetapi sebenarnya itu adalah ketakutan yang menyebabkan Petrus begitu. Dan saya percaya kalau Petrus mengakui pada waktu itu bahwa dia adalah murid Yesus, kita tidak tahu apa cerita yang seterusnya. Tetapi karena dia tidak mengakui, dia tidak ditangkap dan akhirnya dia bertobat.
Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, poin yang paling penting di dalam cerita ini bukanlah pada ketika ketika Petrus menyangkal Yesus. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah setelah Petrus menyangkal Yesus, apakah tindakan Petrus? Petrus bertaubat. Itu yang paling penting. Nah, saudara, yang pertama, takut kepada Tuhan harus mengatasi rasa takut kepada manusia. Haleluya. Poin yang pertama yang dikongsikan oleh Pastor Matrin Ongo ialah takut kepada Tuhan haruslah mengatasi rasa takut kepada manusia. Benar sekali saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Mazmur 118 ayat 8 mengatakan begini, lebih baik bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, segala-gala hidup kita serahkan kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Manusia tetap manusia. Kita boleh percaya terhad kepada manusia, tetapi Tuhan adalah tidak terhad. Segala-galanya kita boleh serahkan kepada Tuhan. Dengan itu saudara, mengapakah kita perlu takut kepada manusia melebihi kita takut kepada Tuhan? Sebab itulah yang selalu terjadi. Apabila kita terlalu takut dengan manusia, kita pula akan cenderung untuk meninggalkan Tuhan pada ketika kita menghadapi cabaran dan sebagainya. Saudara, takut itu bagus kalau takut itu boleh menyelamatkan. Nah, contohnya, kalau ada buaya di sungai, kau jangan berenang di sana sebab kau takut. Takut itu menyelamatkan engkau. Tapi kalau tidak ada perasaan takut dan engkau tetap berenang di sungai itu, engkau pastilah digigit oleh buaya. Jadi karena itu package ketakutan yang diberikan oleh Tuhan itu penting dan ada tujuannya. Saudara, yang kedua, melalui cerita Petrus tadi itu, saya harap semua jemaat membaca ini. Lukas 22 ayat 54 sampai 62 sebentar tadi itu. Iman kita perlu konsisten dalam apapun keadaan. Haleluya. Jangan iman kita seperti iman banjir. Pada ketika musim banjir, banjir betul. Banjir, dapat orang pergi memukat, dapat orang bercuti. Karena banjir betul. Tetapi tiba-tiba musim kemarau tiada air pun menyusahkan orang. Tetapi iman kita tidak seperti banjir bermusim, tidak. Tetapi iman kita haruslah seperti udara oksigen. Udara oksigen sentiasa ada. Kalau tiada udara oksigen, manusia mati. Begitulah iman kita perlu konsisten kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita iman banjir. Sentiasa perlu ada hujan baru banjir. Kalau tiada hujan tidak banjir. Haleluya. Tetapi iman kita seperti oksigen. Kalau tiada oksigen, macam mana kita mau hidup? Iman kita seperti oksigen. Ada orang bilang iman itu harus seperti makan. Saya setuju, tetapi saya mau lebih keras lagi, lebih orang paham lagi. Iman itu bukan sekadar oksigen, bukan sekadar makanan, tetapi iman itu nafasmu. Nafasmu. Berapa lama engkau boleh tahan nafasmu? Kalau makan mungkin boleh berhari-hari, berminggu-minggu tidak makan belum mati. Tapi coba tidak bernafas, paling lama mungkin 4 menit mati. Itu pun kalau hanut. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, iman kita perlu konsisten dalam apapun keadaan. Iman kita perlu konsisten dalam apapun keadaan. Ketika kita gembira, ketika kita tertekan, ketika kita duka cita, sukacita, damai sejahtera, penuh dengan masalah, dan macam-macam lagi pengalaman hidup manusia. Waktu itu konsistensi iman kita perlu ada. Haleluya. Yang pertama tadi adalah takut kepada Tuhan perlu mengatasi rasa takut kepada manusia. Yang kedua, iman kita perlu konsisten dalam apapun keadaan. Haleluya. Dan yang ketiga, Yesus lebih tahu siapa kita. Amin. Haleluya. Yesus lebih tahu siapa kita. Justru itu kita mengikuti perintahnya secara total. Dalam renungan saya, perkongsian saya sebelum ini, saya mengatakan bahwa rencana Tuhan itu memang baik untuk kita. Karena itu Yesus benar sudah tahu, lebih mengenali kita.
Maka dengan itu semua perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebenarnya sepatutnya menurut firman Tuhan, semua yang diberikan oleh Tuhan termasuklah cabaran, termasuklah pencobaan, dugaan dan sebagainya, itu tidak akan mengatasi kekuatan badan kita, kekuatan kita, tidak. Tetapi kita ini cengeng, tahu cengeng? Sikit-sikit nangis. Sikit-sikit nangis. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, orang Kristen sepatutnya keras, kental, dan bertahan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, di dalam Yeremia menyatakan bahwa sebelum engkau dibentuk di rahim ibumu, dan sebelum engkau dilahirkan pun sudah Tuhan kenal, sudah Tuhan pilih, sudah ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, apapun perintah Tuhan, selagi kita mampu, kita buatlah secara total. Lakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Persoalannya ialah, adakah sudah engkau melakukan yang terbaik? Ataupun seperti yang saya katakan tadi, kita ini cengeng. Abing ihad, abu gihad. Sikit-sikit saja sudah. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, iman itu seperti emas. Iman itu seperti emas. Emas untuk dia menjadi lebih mahal, lebih berkualiti, dan lebih tulen, dia perlu dibakar. Dibakar, dibentuk, diketuk, dan seterusnya, diasah, dikikis, dikilatkan. Jadilah emas seperti ini. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, imanmu perlu dibakar, diuji, diketuk, sampailah imanmu menjadi iman yang tulen, emas yang betul-betul berkualiti. Ketika imanmu sudah diuji, diketuk, semualah, akhirnya imanmu terbukti iman yang benar. Haleluya. Sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita juga perlu untuk mencontohi teladan daripada Petrus. Walaupun pembacaan kita sebentar tadi melalui Lukas tadi itu, Lukas 22 ayat 54 sehingga 62 tadi itu, walaupun pada cerita itu seolah-olah Petrus seakan-akan memang tidak boleh dicontohi ini orang. Tetapi selepas cerita itu, selepas kisah itu, itulah yang perlu kita contohi 100%, yaitu pertaubatan. Engkau boleh sahaja jatuh, engkau boleh sahaja meninggalkan Tuhan, engkau boleh saja berdosa, tetapi tindakanmu selepas keadaan itu jauh lebih penting, yaitu pertaubatanmu. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, saya Gembala Rikson Matangan banyak sekali meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak sekali dan pernah sekali jatuh sehingga sampai ke lubang tanah. Tetapi saya membaca Lukas tadi, saya melihat Petrus dan saya pikir, saya harus buat U-turn. Saya harus bertobat. Saya harus meninggalkan itu. Saya harus datang kepada Tuhan semula dan saya percaya Tuhan pun memakai saya. Saya percaya kalau Petrus bertobat, Petrus boleh bertobat dan dipakai Tuhan semula dengan luar biasa. Pada awal pembangunan gereja Kristen, saya percaya saya pun akan dipakai juga. Saya kata kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu benar. Ternyata Yesus itu tepat. Ternyata Allah menerima pertobatan kita. Haleluya. Kemudian saya mengambil keputusan, oke Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya. Kalau Engkau mau jadi saya gembala, saya jadi. Oke. Saya tinggalkan semua kemewahan, saya tinggalkan semua apa yang saya ada, saya tinggalkan semua pendidikan yang ada pada saya. Oke Tuhan, let's do this. Haleluya. Sekarang Tuhan menunjukkan aku punya pilihan tepat sekali. Haleluya. Sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Yesus, Yesus lebih tahu siapa kita. Justru itu kita mengikuti perintahnya secara total. Karena Yesus sudah memberikan secara total, maka kita pun harus memberikan secara total. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Matrin Ongoh yang telah berkongsi status di dalam WhatsApp-nya yang membuatkan saya diberkati dan saya ingin berkongsi kepada jemaat tentang berkat Tuhan ini.
Saya berdoa semoga perkongsian ini akan dapat menguatkan, akan dapat memberikan motivasi, akan dapat memerdekakan, dan seterusnya membawa kepada pertobatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk semua jemaat supaya terus dilindungi daripada sebarang yang tidak baik, dan supaya semua jemaat akan mendapat damai sejahtera, sukacita, dan shalom yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan itu saya Gembala Dickson Matangan hari ini bertarik 23 hari bulan sudah untuk bulan November. Saya berdoa Tuhan Yesus berserta dengan kita semua. Dalam nama Yesus saya ucapkan shalom kepada semua jemaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.